Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia disebut demi menjaga mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Racikan Kluivert pun dinanti publik untuk merealisasikan target 4 poin di 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, Firzi Idris. Selamat malam, Firzi. Ya, malam Reza, selamat malam. Baik, Firzi, Patrick Kluivert langsung menunjuk Quentin Djakova sebagai pelatih fisik timnas Indonesia. Apakah menurut Anda penunjukan ini tepat dan apa yang menjadi tantangan dari Djakova untuk memperbaiki fisik dari pemain timnas Indonesia agar lebih baik lagi nanti? Ya, saya selain 2 nama asisten yang telah ditunjuk ya, Sartor dan Noni, Djakova juga udah dipastikan kan. Jadi ya ini adalah seorang pelatih yang punya track record juga, pernah bekerja bersama Patrick, bersama Kluivert. Dia pasti sudah tahu apa yang diinginkan nanti bersama Alex Pastor dan juga dengan Danny Lanzat. Diharapkan akan menjadi dinamika yang menarik di antara mereka, dinamika positif. Kita melihat kerjasama di antara mereka juga akan harus dimulai secepat mungkin ya, karena tadi udah dibilang ya, begitu Patrick Kluivert balik kembali tanggal 1, tanggal 2 itu Februari waktunya juga tidak banyak untuk mengakses semua soal timnas, termasuk pemain-pemain diaspora kita yang tersebar di 10 negara berbeda dan juga tentu di banyak klub Liga 1. Jadi tugas sangat berat menanti dia. Jadi lebih cepat nama pemain, nama pelatih ke staf kepelatihannya diumumkan lebih baik, Reza. Apakah Djakova juga dituntut agar bisa memperhatikan para pemain kita yang memang memiliki waktu bermain yang minim ketika tampil abroad di luar negeri, Firzi? Ya, itu hal yang Patrick ini ya kemukakan ya, bahwa mereka semua harus dinilai secara individu para pemainnya. Memang waktu bermain itu penting, match sharpness penting, tapi dia bilang itu ada beberapa pertimbangan kondisional, situasional. Tapi tentu saja mereka juga harus menilai seorang pemain dari ketajaman dari waktu merumput musim ini, dan ini yang akan jadi challenge karena tidak seperti Coach Shin, Patrick Kluivert baru di squad ini. Sejauh ini belum ada kabar tentang siapa pelatih lokal yang mungkin akan meneruskan tongkat estafetnya ya, dari era Shin ke era yang baru oleh Patrick. Beberapa nama udah disebut tapi sejauh ini belum ada kepastian. Itu nanti Pak Erick Thohir udah bilang itu nanti adalah pilihan Patrick sendiri untuk menunjuk 2 pelatih lokal dengan PSSI memberikan shortlist. Jadi kita akan lihat apakah pelatih yang ini akan memberikan rekomendasi terhadap pemain-pemain yang waktu menit bermainnya minim gitu. Dan ini yang diperlukan untuk kedepannya, karena Patrick pasti ingin semua pemain dalam kondisi siap tempur karena dia menghadapi 4 laga terakhir di round 3 kualifikasi, 4 laga final seperti yang dia bilang sendiri di press conference. Oke, selanjutnya kita bahas pemain-pemain yang rencananya juga akan bergabung ke timnas Indonesia. Yang tentunya yang santer diberitakan adalah nama Jairo Wederwelt ini yang akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Update-nya seperti apa, Firzi? Dan siapa lagi kira-kira pemain yang mungkin dalam hitungan hari atau hitungan bulan begitu ya akan segera bergabung untuk timnas Indonesia? Ya, untuk urutan naturalisasinya, urutan proses naturalisasi mungkin seperti yang tadi udah dibahas juga ya di video ya, bahwa yang paling dekat memang adalah Ole Romeni, pemain yang baru pindah dari Utrecht ke Oxford United di divisi Championship ya, walaupun dia memang belum juga dapat waktu menit bermain di kasta kedua Liga Inggris, tapi kita tahu dia udah datang ke SUGBK kemarin pada laga lawan Arab Saudi. Dia udah menonton langsung, dia udah lihat animo supporter dan lain-lain, dia udah duduk bersama Pak Erik.
tidak berjabat tangan, tidak seperti para pemain diaspora kita yang bergabung lainnya, tapi dia mengutarakan bahwa dia siap membela timnas. Dan kemudian ada Riedewald yang tentu saja kita lihat emang dia roots Indonesianya kuat ya, seperti para pemain Belanda lain yang berketurunan merah putih, garis keturunan kuat sekali dengan Indonesia dari Maluku. Dan pemain Royal Antwerp, dan saya juga dapat informasi mungkin dia adalah salah satu nama yang memang sangat-sangat diinginkan oleh Coach Patrick. Dan dengan Coach Patrick mengutarakan hal seperti yang diutarakan di konferensi pers kemarin di depan semua media yang berkumpul, hampir 200 media, di depan Pak Erick Thohir, di depan semua jajaran federasi, ya ini artinya adalah PR bagi federasi untuk memastikan bahwa proses transfer kewarganegaraan Riedewald itu berjalan lancar. Dan yang menarik memang sebenarnya Reza, Riedewald itu sebenarnya udah bermain 3 kali ya bagi timnas Belanda, itu sekitar tahun 2015, terakhir itu kalau nggak salah Oktober 2015. Tapi memang dia masih bisa pindah kewarganegaraan karena secara regulasi FIFA memang batas suatu pemain untuk pindah registrasi federasi juga itu adalah 3 pertandingan. Jadi emang dia udah di ambang batas itu. Pemain masih 28 tahun, pemain serba bisa yang kabarnya akan menjadi ya opsi bagus apabila dia datang, beserta Michel Bakker tentu saja. Ini nama terakhir ini yang lagi sangat berusaha dilengkapi dokumen-dokumennya baik oleh Kemenpora dan juga federasi. Baik, yang jelas hari ini kabarnya Coach Patrick kembali ke Belanda begitu dan akan kembali lagi ke Indonesia pada awal Februari. Apakah waktu 2 bulan ini cukup bagi Kluivert untuk mempersiapkan timnas demi meraih poin ketika menghadapi Australia dan juga Bahrain? Ya, kabarnya flight Patrick tadi pergi jam 5 ya, jam 17 sore tadi. Jadi memang dia nanti akan kembali lagi tanggal 2, dia akan menghabiskan 2 minggu di sana melakukan persiapan segalanya. Ya harapannya dia juga bertemu oleh pemain-pemain kita yang merumput di Belanda, bertemu Verdonk, bertemu Tom Hai, bertemu Miss dan lain-lain gitu. Karena di sini dia sudah bertemu 5 pemain lokal kita. Dia sudah bertemu klub-klub dan perwakilan Liga 1 untuk menyamakan visi, tujuan, dan misi yang akan ditanggung bersama. Jadi memang sekarang udah tidak ada waktu lagi bagi dia untuk bersantai-santai. Sekarang dia harus melakukan segalanya dengan tancap gas, gigi 4, gigi 5, untuk memastikan persiapan kita semaksimal mungkin. Dan kemudian di kemudian hari kalau kita udah sampai ronde Maret, udah sampai tanggal 20 Maret dan juga 25 Maret, jangan mengatakan bahwa ya persiapan kami sedikit, waktu kami 2 bulan. Kayaknya itu bukan itu yang ingin didengar publik sepak bola Indonesia ya. Bukan no excuses. Jadi emang tugas di dia itu sangat berat dan dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia udah tahu kok resiko pekerjaan ini datang di saat yang sangat-sangat mepet ini, dia sudah tahu. Jadi harapannya memang Coach Patrick bisa langsung tancap gas dan langsung memantapkan skema permainan, pola permainan itu juga penting ya, karena kita tahu dia katanya ingin bermain total football 4-3-3, bermain menyerang. Tapi dengan tim yang kita punya sekarang, apakah itu solusi yang baik, apakah itu pilihan yang tepat dengan kualitas kita berbanding kualitas lawan-lawan kita, Reza? Baik, kita akan lihat nanti seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert menghadapi 2 laga awal ya, Australia dan juga Bahrain. Terima kasih Firzi atas analisanya. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.